Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi. Materi ini merupakan materi IPA SMP di kelas 9. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, mengenai bioteknologi dan perkembangannya, penerapan bioteknologi dalam kehidupan, juga dampak dari perkembangan dan penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Ngomong tentang bioteknologi, pernah nggak sih ketika kalian jalan-jalan ke Bandung, kalian beli oleh-oleh tape singkong atau keripik tempe? Atau ketika kalian berkunjung ke kota Kuningan di Jawa Barat, kalian membeli oleh-oleh khasnya nih, yaitu tape ketan. Atau ketika kalian mampir ke kota Bogor, ada yang terkenal nih di kota Bogor, namanya roti unyil. Ngebayangin roti unyil yang di atasnya pakai topping keju, parutan kejunya melimpah. Nah, ternyata tape singkong, keripik tempe, tape ketan, roti unyil, rotinya dan kejunya ternyata merupakan produk bioteknologi loh. Lalu apa sih bioteknologi itu? Ada yang tahu nggak ya? Yuk kita bahas. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya produk yang dapat mempermudah manusia. Dengan kata lain, bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau bagian dari makhluk hidup untuk menghasilkan produk maupun jasa demi kesejahteraan manusia. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam bioteknologi ialah ilmu biokimia, kemudian ilmu mikrobiologi, ilmu biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Pada proses bioteknologi, terdapat agen bioteknologi. Agen bioteknologi merupakan makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi. Nah, terdapat 2 jenis. Makhluk hidup dapat dipakai seutuhnya. Contohnya adalah mikroorganisme, fungi atau jamur. Kemudian ada virus dan bakteri. Atau hanya bagian dari makhluk hidup itu sendiri. Misal produk mikroorganisme, yaitu enzim ataupun DNA. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857 ketika Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Kemudian, pada tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia. Salah satunya adalah alkohol. Berdasarkan prosesnya, bioteknologi dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional dan yang kedua bioteknologi modern. Adapun ciri-ciri dari bioteknologi konvensional diantaranya menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung, teknologi yang digunakan lebih sederhana, pemanfaatan mikroorganismenya masih terbatas, dan biasanya melibatkan proses fermentasi. Sementara, bioteknologi modern menggunakan bagian dari mikroorganisme itu sendiri, yaitu berupa enzim atau DNA. Teknologi yang digunakan lebih canggih
Pemanfaatan mikroorganisme ditambah dengan teknologi modern, serta biasanya melibatkan prinsip rekayasa genetika, biokimia, biomolekuler, dan lain sebagainya. Bioteknologi konvensional atau tradisional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme tanpa mengubah sifat genetiknya, mudah dilakukan, dan tidak membutuhkan biaya tinggi. Ciri dari bioteknologi konvensional biasanya adanya pemanfaatan makhluk hidup secara langsung, misalkan pada proses pembuatan tempe. Ini digunakan makhluk hidup atau mikroorganisme langsung yang diambil dari ragi. Penerapan bioteknologi konvensional biasanya terjadi di bidang pangan atau kita sebut sebagai bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan merupakan bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Berikut ini merupakan penerapan produk bioteknologi konvensional di bidang pangan. Ada apa saja sih produknya? Nah, kita bahas satu persatu ya. Bagaimana sih cara pembuatannya? Dan kenapa semuanya termasuk ke dalam bioteknologi konvensional ya? Yuk, kita simak penjelasannya. Produk bioteknologi yang pertama akan kita bahas adalah tapai singkong. Tapai merupakan salah satu makanan khas tradisional yang cukup terkenal di Indonesia. Tapai merupakan produk olahan hasil dari fermentasi dengan menggunakan beberapa jamur dan bakteri yang terdapat pada ragi. Di Indonesia, varian tapai banyak jenisnya, di antaranya tapai singkong dan tapai ketan. Yang membedakan keduanya adalah bahan baku utamanya. Tapai singkong menggunakan singkong dan tapai ketan berasal dari beras ketan. Bahan utama pembuatan tapai singkong adalah singkong. Singkong ini akan melewati proses fermentasi dengan bantuan 2 buah jamur dan 1 bakteri. Kita tahu, di dalam singkong terkandung amilum atau pati. Amilum atau pati ini dengan bantuan jamur Aspergillus sp akan diubah menjadi glukosa. Glukosa inilah yang membuat rasa manis pada tapai. Kemudian, dengan bantuan jamur Saccharomyces cerevisiae, glukosa akan diubah menjadi alkohol. Kandungan alkohol inilah yang memberi aroma khas pada tapai. Selanjutnya, alkohol akan melewati proses fermentasi secara aerob. Artinya, dalam prosesnya terkandung oksigen. Nah, dengan bantuan bakteri Acetobacter aceti, alkohol akan diubah menjadi asam cuka atau asam asetat. Nah, asam cuka inilah yang membuat rasa asam pada tapai. Ya, pada prosesnya pembuatan singkong itu ditutup supaya tidak terlalu banyak kandungan oksigen. Karena makin banyak kandungan oksigennya, kandungan alkohol yang dihasilkan akan lebih banyak. Produk bioteknologi berikutnya adalah tempe. Tempe merupakan makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi dan menjadi salah satu makanan favorit karena kaya akan kandungan protein nabati. Tempe merupakan salah satu contoh penerapan bioteknologi konvensional karena pada proses pembuatannya terdapat pemanfaatan makhluk hidup secara langsung, yaitu jamur yang terdapat pada ragi. Bentuk ragi sendiri yang umum ada di Indonesia seperti ini. Bahan utama pembuatan tempe adalah kacang kedelai. Kacang kedelai tersebut akan melewati proses fermentasi
dengan menggunakan jamur Rhizopus oligosporus atau jamur SP maupun jamur Rhizopus oryzae yang terdapat pada ragi. Pada tahap awal, kacang kedelai dimasak terlebih dahulu, baru kemudian ditambahkan jamur Rhizopus SP. Kita tahu bahwa protein yang terkandung di dalam kacang kedelai sulit dicerna oleh tubuh. Oleh karenanya, kita membutuhkan bantuan dari jamur Rhizopus SP karena pada prosesnya jamur tersebut mengeluarkan enzim protease. Enzim inilah yang nantinya akan mengubah protein dalam kacang kedelai menjadi protein yang lebih sederhana. Protein yang lebih sederhana yang dimaksud adalah asam amino. Nah, jika kita perbesar bagian jamur, terdapat hipa jamur atau bulu-bulu halus seperti ini. Hipa jamur inilah yang akan mengikat butiran-butiran kedelai menjadi tempe. Jika pada tempe kita banyak melihat bagian berwarna putih, itulah yang dinamakan hipa jamur. Produk bioteknologi selanjutnya adalah kecap. Kecap merupakan salah satu produk bioteknologi yang secara tradisional proses pembuatannya melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi. Proses fermentasi pada kecap menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus wendti, maupun Aspergillus shojae. Nah, kalian tahu nggak sih, di Jepang, pembuatan kecap melibatkan Saccharomyces cerevisiae dan Lactobacillus untuk menghasilkan aroma khas. Bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah kacang kedelai. Kacang kedelai ini akan melewati proses fermentasi dengan melibatkan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus wendti, maupun Aspergillus shojae, sehingga dihasilkan kecap seperti ini. Nah, kita tahu di dalam kacang kedelai terkandung amilum. Amilum ini akan diubah menjadi glukosa. Glukosa inilah yang menyebabkan adanya rasa manis pada kecap. Kemudian, kandungan protein dalam kacang kedelai akan diubah menjadi protein yang lebih sederhana, yaitu asam amino. Nah, glukosa dan asam amino ini membentuk ikatan yang dinamakan ikatan aminoglikosida. Ikatan aminoglikosida inilah yang menyebabkan kecap berwarna hitam. Jadi, kecap berwarna hitam bukan karena penggunaan kedelai yang warna hitam, karena kedelai yang biasa pun bisa digunakan untuk bahan baku pembuatan kecap. Produk bioteknologi selanjutnya adalah yogurt. Yogurt merupakan salah satu makanan hasil proses fermentasi susu yang kaya akan protein, kalsium, vitamin A, B, C, E, maupun vitamin K. Proses fermentasi pada pembuatan yogurt melibatkan bakteri asam laktat yang terdiri dari Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, maupun Bifidobacteria. Kalian tahu nggak sih apa saja manfaat dari pengkonsumsian yogurt? Yang pertama yaitu mampu meremajakan kulit, kemudian mampu membantu proses pencernaan, menjaga jantung tetap sehat, mencegah hipertensi, mengurangi risiko osteoporosis, mengatasi jerawat, dan mengurangi kolesterol. Yogurt terbuat dari susu. Susu ini akan melewati proses fermentasi oleh bakteri asam laktat yang terdiri dari Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, maupun Bifidobacteria. Nah, kita tahu bahwa di dalam susu itu terkandung laktosa. Laktosa ini merupakan gula pada susu.
Laktosa oleh bakteri asam laktat akan diubah menjadi asam laktat. Nah, sesuai namanya ya. Pada tahap awal, susu itu akan dididihkan sampai 85 sampai 90 derajat Celcius. Hal ini dilakukan supaya bakteri-bakteri lain mati. Kemudian terjadi denaturasi protein atau proteinnya rusak. Kemudian, kandungan asam laktat yang terjadi tadi menyebabkan pH turun. Ketika pH turun, terjadi denaturasi yang tadi. Denaturasi itu merupakan rusaknya protein. Karena proteinnya rusak, sehingga terjadi pelepasan kalsium dan fosfat dari protein kasein, sehingga protein kaseinnya tidak stabil dan terjadi pengendapan. Hal inilah yang menyebabkan tekstur dari yogurt kental. Produk bioteknologi selanjutnya yaitu keju. Keju merupakan olahan pangan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein pada susu. Keju kaya akan nutrisi, terdiri dari lemak, protein, kalsium, fosfor, dan vitamin yang lainnya. Ada beberapa manfaat loh kita mengkonsumsi keju, di antaranya dapat menjaga kesehatan tulang dan gigi, mencegah osteoporosis, dan tentu saja baik untuk masa pertumbuhan. Bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan keju adalah susu. Ya, pada pembuatan keju sama halnya dengan pembuatan yogurt akan melewati proses fermentasi oleh bakteri asam laktat, diantaranya Lactobacillus casei. Nah, selain proses fermentasi, pada pembuatan keju ada yang dinamakan proses koagulasi. Proses koagulasi ini merupakan proses pengentalan protein pada susu. Nah, pada proses koagulasi digunakan namanya enzim Rennet. Rennet merupakan kompleks enzim yang dihasilkan di dalam perut hewan ruminansia, yang termasuk ke dalam hewan ruminansia atau hewan memamah biak adalah sapi. Nah, kandungan utama dari rennet adalah enzim renin. Ini termasuk enzim protase. Nah, enzim ini berfungsi untuk memutus ikatan peptida dalam protein, sehingga terjadi pemisahan dan pengentalan protein kasein. Nah, proses ini akan membuat atau menghasilkan padatan yang disebut dengan dadih dan air dadih. Nah, hal inilah yang menghasilkan keju. Produk bioteknologi berikutnya adalah roti. Roti merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar utama tepung terigu dan air. Roti merupakan produk olahan hasil dari fermentasi. Roti terkenal di penjuru dunia dan menjadi salah satu makanan favorit karena selain kaya akan nutrisi, roti juga sangat bervariatif jenisnya. Kemudian, roti juga dapat disajikan saat sarapan, snack, atau sebagai penolong saat kita lapar karena kandungan roti memang mengenyangkan. Dalam pembuatan roti biasanya digunakan beberapa bahan baku. Bahan baku pembuatan roti biasanya terdiri dari tepung terigu, telur, mentega, gula, garam, ragi, dan lain sebagainya. Kemudian, semua bahan baku ini dicampur sehingga terbentuk adonan seperti ini. Nah, kemudian dilakukan fermentasi. Kita tahu dari adonan ini terkandung glukosa. Kemudian glukosa ini oleh jamur Saccharomyces cerevisiae akan terbentuk CO2 dan alkohol melalui proses fermentasi oleh jamur yang terdapat pada ragi tadi. Nah, kandungan alkohol yang dihasilkan itu memberi aroma khas pada roti.
Makanya biasanya kalau kita melewati toko roti itu akan tercium wangi yang khas dibanding kue yang lain. Kemudian, kandungan CO2 yang terkandung dalam roti itu akan membuat adonan roti mengembang. Jadi biasanya dalam pembuatan roti itu akan didiamkan terlebih dahulu adonannya. Nah, kemudian CO2 yang terperangkap pada roti ketika melewati proses pengopenan, ya, itu CO2-nya akan membuat roti semakin mengembang. Nah, proses inilah yang pada akhirnya membuat roti ini hasilnya seperti ini. Ya, ada serat-serat. Ini yang membuat roti unik. Selain dari rasanya, kemudian dari teksturnya, dari lembutnya, ini merupakan salah satu contoh pembuatan roti. Produk bioteknologi yang terakhir akan kita bahas adalah wine. Wine merupakan salah satu jenis minuman beralkohol yang terbuat dari ekstrak anggur. Dalam proses pembuatannya biasanya melalui proses fermentasi yang dilakukan oleh jamur yang terdapat pada ragi. Selain wine, terdapat juga minuman beralkohol yang bernama bir. Bir ini biasanya berasal dari biji-bijian cerealia. Di Jepang, terkenal juga minuman beralkohol yang dinamakan sake. Sementara di Indonesia terkenal dengan minuman tuak. Nah, yang harus kita ingat sebagai umat muslim, kita tidak diperbolehkan mengkonsumsi minuman beralkohol karena diharamkan, karena dapat memabukkan. Bahan utama pembuatan wine adalah buah anggur. Pada proses pembuatan wine secara tradisional, jika dalam jumlah yang banyak, untuk mendapatkan ekstrak buah anggurnya selain diremas-remas, juga dilakukan dengan cara diinjak-injak. Kemudian, ekstrak buah anggur yang dihasilkan dilakukan fermentasi sehingga diperoleh wine. Nah, kita tahu bahwa dalam buah anggur terdapat kandungan glukosa. Kandungan glukosa inilah yang kemudian dilakukan proses fermentasi oleh jamur Saccharomyces sp yang terdapat pada ragi sehingga dihasilkan alkohol dan CO2. Nah, ekstrak buah anggur yang dihasilkan biasanya disimpan pada tabung-tabung seperti ini. Semakin lama proses fermentasinya, semakin lama penyimpanannya, biasanya hasil kandungan alkohol yang dihasilkan juga semakin tinggi. Ternyata, beberapa produk bioteknologi pangan berikut seperti tapai singkong, tempe, kecap, yogurt, keju, roti, dan wine dalam pembuatannya menggunakan teknik bioteknologi konvensional. Sampai di sini sudah paham kan? Kalau ada yang ingin tanyakan, jangan sungkan untuk ketik di kolom komentar. Jika tadi kalian sudah memahami produk-produk bioteknologi pangan yang cara pembuatannya menggunakan bioteknologi konvensional, kali ini Ibu ingin kalian mencari informasi mengenai beberapa produk bioteknologi berikut. Yang pertama yaitu nata de coco, kemudian mentega, asam cuka, dan minuman tuak. Silahkan kalian kerjakan tugasnya dan nanti dikumpulkan di Google Classroom. Demikian pembahasan mengenai beberapa produk bioteknologi pangan yang cara pembuatannya menggunakan bioteknologi konvensional. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami ya.
Oh iya, kalian tahu nggak sih, ternyata selain bioteknologi pangan, ada juga loh bioteknologi pertanian, bioteknologi peternakan, bioteknologi kesehatan, kemudian bioteknologi forensik, juga bioteknologi lingkungan, yang kesemuanya merupakan bioteknologi modern. Mengenai bioteknologi modern, akan kita bahas pada video berikutnya. Jangan lupa kalian simak ya. Terima kasih ya sudah menyimak video berikut dengan baik. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya supaya teman kalian bisa ikut belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.